Dia restoran yang bergerak di makanan Cina. Jadi heritage, jadi kan makanan klepot. Kalau ada yang klepot itu kan mangkok panas yang dikasih nasi segala gitu. Oh, oke. Maksudnya ini sih karena dia termasuk makanan khas ya, Cina khas, heritage Cina gitu. Jadi kita coba cari tahu, cari observasi kira-kira dalam bahasa Cina itu apa. Pertama kaligrafi, Cina kaligrafi terkenal. Terus kalau mungkin pernah nonton film-film Cina zaman dahulu, stempel-stempel juga ada. Kalau gini, itu semua ada banyak Bruce Lee ya, masih muda dulu ya. Jadi mikir, coba konsepnya kita buat heritage antara modern dengan heritage Cina. Jadi stempel, kaligrafi, dengan warna-warna dan bentuk yang lebih modern. Jadi kita buat kaligrafi seperti tulisan iPod, kalau bahasa Indonesia itu iPod. Oke, yang kebayang sama saya Mac ya maksudnya iPod itu. Ini soalnya namanya bukan dari kita sih. Bacanya iPod atau iPod gitu. iPod sih sebenarnya. iPod ya boleh. Kenapa kok warnanya merah? Pertama kan kalau mungkin cari ya, merah itu warna panas, berhubungan dengan gairah panas gitu ya. Berhubungan dengan makanan api, kan kita masak itu api kan, jadi kita cari warna-warna yang berhubungan dengan makanan juga. Ada kalau itu gairahnya tinggi. Dan kita mungkin pakai warna-warna yang kelam, warna-warna yang natural, maksudnya warna-warna yang tekno-tekno gitu kan, ya sesuai dengan proyeknya itu apa gitu. Ya makanya kita pakai warna-warna panas, mungkin maksudnya kita berarti dari satu proyek seperti e-court ini ya, itu riset yang kalian lakukan, ya desainer butuh riset ya sebenarnya, Pak menurut kalian? Betul ya, betul. Kenapa kok butuh? Soalnya paling penting dari sebuah itu konsep. Kalau konsepnya nggak pas, nggak bisa diterima dari setengah orang itu percuma. Jadi itu kita perlu tahu benar-benar apa yang ditawarkan, produknya apa. Kalau lebih jadi kalau kita membuat desain, benar-benar harus tahu keseluruhan dari produk ini apa gitu. Jadi kita benar-benar bisa desain. Kalau kita desain cuma sembarangan asal-asalan, nggak tahu. Contohnya kan Apple lah. Apple orang tahu mana Apple sama komputer kan? Padahal saya kalau saya nggak salah tahu tangkap ya. Apple itu kan buah pengetahuan. Jadi Apple, Mac, bukan pengetahuan laptop, produk-produk teknologi. Jadi kita itu sangat penting sekali. Mencari latar belakang dari sebuah produk yang akan dibikin lagi. Itu mulai dari mana aja? Seperti misalnya contoh warna atau apalah, dari mana aja kalian itu? Pertama sih kita akan riset dulu produknya apa. Apa sih hubungannya dengan produk ini? Misalnya contoh makanan, hubungannya apa? Api, mangkok, seperti ini tadi ya. Ini mangkok, terus warna-warna pas itu berarti apa? Terus saingannya apa? Kita perlu tahu juga saingannya itu apa? Kompetitor lah ya. Kita yang samanya itu apa? Jadi saya pikir dulu penting kita tahu SWOT-nya, PP-nya. Jadi kita bahas itu. Kita tahu makanan klepot ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya makanan daerahnya strategis, makanannya baru. Jadi weakness-nya namanya nanti orang belum banyak kenal atau makanan ini banyak saingnya. Ya begitu lah, terus baru semuanya baru kita juga. Mulai dari mana kalau kita proses redesign? Karena kalau redesign sih kita harus tahu ada unsur apa yang harus mau diperkenalkan sama mereka. Ya, jadi misalnya mereka tiga ini kan nama perusahaannya Gerahari Andi. Ya. Nah, jadi sesuainya dari yang lama itu masih ada, mereka bisa dipindahin. Oke. Cuma untuk warna dan lainnya, mereka minta dari kita minta sesuatu beda, saya minta lebihnya. Jadi kita harus tahu apa yang mereka minta, terus kita kembangkan. Oke. Istilahnya elemen utama yang mereka minta itu tidak boleh diganggu-gugat ya berarti. Ya betul. Tergantung klien juga. Oke. Biasanya mereka kan pasti punya istilahnya company profile ya istilahnya ya. Kalian biasanya minta nggak company profile dari perusahaan tersebut belajar? Ada. Kenapa kok biasanya kok kalian minta? Udah, pokoknya kamu mau desain apa yang kamu desain ya udah. Itu kamu minta apa, kita nggak usah pelajari lagi. Kenapa kok tetap butuh company profile?
kita sebagai desainer ya, kalau kita terima klien perusahaan itu berarti kita termasuk adalah bagian dari perusahaan itu, karena hasil kerjaan kita kan dilihat orang, hasil kita buat itu pengaruh pada perusahaan itu dan juga pengaruh pada kita. Penting bagi kita itu untuk tahu sih kurang lebih kliennya kita itu secara kurang lebih itu kayak gimana, dan kita harus masuk ke dalam ini. Jadi kita penting buat kita atau pemain profilnya kurang lebih perusahaan ini dulu sebelumnya kayak gimana, setelah kita berbaru kayak gimana. Oke. Berarti kita harus tahu ya dalamnya sebuah perusahaan itu karakteristiknya seperti apa ya, karena berbeda-beda ya tiap perusahaan. Jadi perlu ya kita itu kadang mengikuti kontes-kontes yang diadakan meskipun kadang hadiahnya tidak terlalu gede. Yang penting itu kehargaannya, jadi kita bisa tahu kemampuannya kita di lawan bertemu dengan dunia nyata itu gimana. Kenapa? Itu ngaruh di efektivitas kerja. Kadang kita kerja banyak kerjaan untuk mepet, kita punya waktu sih Bang. Harus di tempat print lah, harus gimana lah. Jadi kalau kita punya tekanan, kita mungkin bisa memangkas kerja dipotong. Kita juga bisa kerja di efektif. Kita bisa kontak doa, aku mau buatin email, buatin profil kayak gini. Emailnya mungkin kalau mungkin bisa kirim email. Berarti perlu ya memang ya, penting ya memang ya sebagai seorang desain memiliki rekanan dalam dunia cetak, dalam dunia printing. Ya. Kira-kira rekanan yang dibutuhkan untuk misalnya saya sebagai seorang desainer itu berapa banyak sih rekanan yang kita butuhkan? Bisa nggak sih dihitung? Kamu cuma butuh rekanan itu 3 orang aja udah cukup, nggak tepat aja udah cukup. Penting ya. Kadang-kadang itu klien minta desain dia mau motong kas, mau motong apa. Contoh ya, saya punya rekanan, kalau mungkin kalian tahu Ramayana, ya itu hasilnya bagus banget, desainnya bagus banget, tapi harganya tinggi, mahal. Nah kadang-kadang harga itu nggak bisa diterima sama klien. Yang penting bagi kita punya yang lain, alternatif yang lain, untuk bisa perbandingan harga. Karena misalnya kadang-kadang kita nawari proposal kerjaan, selama sudah sama-sama harganya, harga perjalanannya berapa? Kalau saya kadang-kadang saya bisa terima harga ini. Kalau kita mesti bisa berbuat, karena itu perjalanan saya dan kita kan, jadi hasil lain. Kita cari lain. Istilahnya sebagai pembanding ya, jadi kita tidak hanya terfokus. Sebenarnya channel itu sebenarnya butuh tadi, butuh seorang desainer. Betul banget. Kenapa? Kadang ini kita kan sebagai desainer kita punya batas lah ya. Kadang kita branding, menerima kerjaan branding, tapi ternyata berhubungan lagi dengan selain branding. Maksudnya kita suatu kerjaan kita sudah kerjakan, misalnya iklan TV, tapi branding dari kita punya rekanan gitu, iklan TV, punya kenalan dengan radio untuk promosi, gitu sih. Dan apa hari saya butuh single, karena saya bunyi kamu kan, gitu. Jadi karena penting, jadi kita namanya efektivitas. Dan waktu itu kita biarkan otomatis itu mengurangi waktu yang terbuang. Karena kita sebetulnya aku ada ini, tinggal ini. Dari tadi kita udah ngobrol branding dan branding. Jadi branding itu apa sih? Kalau menurut saya branding itu biasa kan. Ya, brand saya itu label image yang ditanamkan orang pada objek tertentu, perusahaan atau siapapun lah. Mungkin misalnya contoh ya, April nyanyi, tampilannya maskeranya hitam, punk, cowboy, ya itu brandingnya dia. Jadi branding oleh perusahaannya dia seperti itu. Tampilan. Jadi apa yang ditangkap orang dari awal pada satu bentuk atau objek itu brandingnya dia. Kalau branding berarti kegiatan untuk membrand objek tertentu. Kalau bisa seperti itu. Oke. Berarti branding itu berhubungan dengan tampilan dari sebuah perusahaan, tampilan dari sebuah objek, atau maksudnya image-nya. Image-nya ya bisa banyak hal. Mungkin dari promosinya seperti apa, mungkin
lagi. Kesan ditampilkan. Oh, kesan yang ditampilkan. Misalnya nih, aku mau bikin sekolah yang konsepnya mewah, ya. Nah, image yang harus ditanamkan begitu kita bilang sekolah mewah itu yang kalian bayangkan itu seperti apa? Yang kalian berikan itu seperti apa? Mewah tuh pertama mungkin ya yang paling gampang itu logonya. Logonya, Apa? Oh, logonya ini, itu logo. Terus kesan tampilkan, jadi kesan tampilkan mungkin dari warna lokasi juga, dari tempat lokasinya sendiri, dari warna, atau mungkin dari gimana promosinya. Promosi apa ya? Promosi gimana? Kalau promosi cuma sekedar brosur, kita nggak mungkin bakal orang ngira itu sudah besar. Oh, tidak munafik ya? Munafik, gitu kan. Jadi kesan kita tampilkan itu apa? Apa aja promosinya? Mungkin kalau misalnya full event ya, eventnya sebesar apa? Oke. Branding itu meliputi apa aja? Semua yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa membentuk kita jadi usaha. Contoh, selain logo juga termasuk ya? Logo termasuk. Mulai jingle itu tagline. Kan jingle, musik ada musiknya, deadline-nya, eventnya, lokasinya. Mungkin apa saja dipakai atau itu artis ya, apa saja dipakai. Politik sudah harus bermutu ya, otomatis ya. Kita nggak bisa ngomong branding tanpa produk. Kira-kira kalau saya lihat sih dari sini itu Nila Kreatif ini sendiri branding consultant. Ya. Perbedaannya dengan branding biasa itu apa sih? Branding consultant dengan branding biasa, apa perbedaannya? Konsultan beda kan konsultannya kan ya. Konsultan berarti kita konsultasi, jadi kita nggak hanya asal branding gitu. Ya. Dan kita konsultasi, kita tahu, kita kenal perusahaannya apa, buruknya apa, baiknya apa, diperlukan apa, itu bisa jadi maju. Jadi bedanya di konsultasinya, kita mengkonsultasikan, kita nggak sekedar menerima buat. Kalau misalnya kalian ini sebagai penasehat ya, istilahnya ya, penasehat ya. Si klien misalnya ngeyel, aku nggak mau ini berubah, aku maunya tetap kayak gini. Nah, apa yang kalian lakukan? Pertama ya kita nggak hal yang gitu tuh paling sering kita alami, Paling sering kita alami. Namun kita mungkin ya kita nunjukin ke dia. Contoh ini cuma cara trik ya. Contoh saya buat 5 thumbnail. Ini triknya saya dari dia dulu. Dan 5 thumbnail ini yang paling anggap aja saya maunya ada gambar singanya. Soalnya dari kita sebenarnya nggak cocok ke produknya. Ya, anggaplah produknya itu apa produknya? Anggaplah produknya mungkin ini ya, Kayak begitu, misi kan? Oke, enggak, emosi ya. Oke, kan menurut saya nggak ada bunganya sih nggak cocok. Kita buatin 5 logo. Oke, kita sekarang punya. Tapi yang paling kita buat dengan gambar pas itu, so kita paling bagus. Sama singa kita buat satu. Ini mungkin sudah dilihat. Oh ternyata sama singa bagus juga ya. Kayak gitu. Bagus juga ya. Oke. Mungkin kita bisa. Kadang-kadang orang yang mulai nggak mau dengerin ya, tapi mulai harus jadi. Nah, penting bagi kita gimana kita buatin kayak gitu loh. Kita bisa buatin sesuatu yang bisa dimakan oleh dia, bisa terima oleh dia. Oh, jadi intinya kita itu turutin dulu lah maunya apa, lalu kita coba buat alternatif lain yang out of the box dari permintaannya dia, lalu coba tunjukin suka atau enggak, balik lagi ke lain. Ya, oke. Dan itu tuh ya, kalau kita misalnya bikin mie singa gitu lucu ya juga ya. Oke. Belajar itu ya ada batas ya berarti. Oke. Nah kalau menurut Vincent sendiri, kira-kira Vincent sendiri itu merasa puas nggak dengan satu skill yang dimiliki? Misalnya aku cuma bisa Photoshop, aku sudah nggak perlu belajar lain lagi. Kira-kira nggak cukup nggak kalau media? Nggak cukup sebenarnya. Nggak cukup kenapa? Sama ya, efektivitas. Kadang contoh di kerjaan saya, kadang saya nggak tahu pelajaran masuk itu tanya apa. Anggaplah bulan Januari ini yang masuk semua website. Ya. Karena teman saya yang bisa website cuma 1 orang. Ya. Itu kan waktunya memakan waktu lama otomatis. Jadi kita sudah berjalan. Kalau kita punya 1 orang lagi yang bisa bikin website, bisa bantu lah minimal. Nah itu
Sebenarnya multiple skill. Tapi saya skill ya, coba-coba nggak bisa ya. Kita perkuat lah apa yang kita paling mampu. Oke gitu ya. Jadi ya, at least ada satu skill yang spesialis ya. Ya, spesialis itu butuh ya berarti. Spesialis misal saya spesialis gambar, saya spesialis. Oh, iya. Oke.